Bagi Anda yang lahir dengan weton pahing, menjelang dan saat Lebaran 2026 ini, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan dengan lebih serius. Sinyal tubuh yang sering diabaikan karena dianggap kelelahan biasa. Banyak orang mengira rasa lelah, pusing ringan, atau tidak nyaman di tubuh hanyalah bagian dari rutinitas Lebaran. Namun, bagi pahing, kondisi tersebut seringkali menjadi pesan halus dari tubuh bahwa energi sedang menurun dan membutuhkan perhatian. Mengabaikannya dapat membuat pemulihan menjadi lebih lama dan berat. Dalam perhitungan primbon Jawa, weton pahing dikenal memiliki kekuatan batin dan daya tahan mental yang tinggi. Namun, kekuatan tersebut seringkali tidak diimbangi dengan perhatian yang cukup terhadap kondisi fisik. Menjelang dan saat Lebaran 2026, aktivitas meningkat, pola makan berubah, dan waktu istirahat berkurang. Pada fase ini, tubuh pahing cenderung lebih cepat memberikan tanda kelelahan. Karena itu, penting untuk memahami bahwa menjaga kesehatan bukan sekadar kebutuhan pribadi, melainkan bagian dari keseimbangan hidup secara menyeluruh. Weton pahing dikenal sebagai pribadi yang memiliki keteguhan batin, rasa tanggung jawab tinggi, dan kemampuan menahan tekanan hidup dalam waktu lama. Banyak pahing tumbuh menjadi sosok yang dapat diandalkan, baik dalam keluarga maupun lingkungan kerja. Mereka terbiasa memikul beban tanpa banyak keluhan karena merasa bahwa kewajiban harus diselesaikan sebelum memikirkan diri sendiri. Namun di balik kekuatan tersebut, terdapat pola yang sering berulang. Pahing cenderung mengabaikan kondisi tubuhnya sendiri. Ketika lelah, mereka memilih diam. Saat tidak enak badan, mereka menunda istirahat. Bahkan ketika tubuh mulai memberikan tanda peringatan, pahing sering meyakinkan diri bahwa semuanya masih bisa ditahan. Dalam jangka pendek, sikap ini terlihat sebagai ketangguhan, tetapi dalam jangka panjang, tubuh menyimpan kelelahan tersebut secara perlahan. Terlebih menjelang Lebaran, ketika aktivitas meningkat, jam tidur berkurang, dan pola makan berubah drastis, tubuh pahing bekerja lebih keras dari biasanya. Sayangnya, karena terbiasa menahan, sinyal tubuh seringkali tidak segera ditanggapi. Secara batin, pahing juga dikenal memiliki kecenderungan memendam perasaan. Tekanan pikiran, rasa khawatir, dan beban emosional jarang diungkapkan. Kondisi ini membuat kesehatan fisik dan mental saling mempengaruhi. Ketika pikiran lelah, tubuh ikut melemah. Ketika tubuh melemah, emosi menjadi lebih sensitif. Primbon Jawa memandang bahwa kesehatan bukan hanya urusan fisik, tetapi juga keseimbangan antara niat, pikiran, dan raga. Pada diri pahing, ketidakseimbangan sering terjadi bukan karena kurang kuat, melainkan karena terlalu kuat menahan. Oleh sebab itu, mengenali batas diri menjadi kunci utama menjaga kesehatan. Memahami karakter ini penting agar pahing dapat bersikap lebih bijak. Menjaga kesehatan bukan berarti mengurangi tanggung jawab, tetapi memastikan bahwa tubuh tetap mampu menopang peran dan kewajiban dalam jangka panjang. Terlebih di masa Lebaran 2026, kesadaran ini menjadi fondasi agar kebahagiaan tidak berubah menjadi kelelahan berkepanjangan. Menjelang Lebaran 2026, tubuh pemilik weton pahing cenderung memberikan tanda-tanda halus yang sering tidak disadari. Tanda ini bukan datang secara tiba-tiba atau ekstrim, melainkan muncul perlahan dan berulang. Karena terlihat ringan, banyak pahing menganggapnya sebagai hal biasa, padahal di balik itu terdapat pesan penting dari tubuh. Salah satu sinyal yang paling sering muncul adalah rasa lelah yang datang lebih cepat dari biasanya. Aktivitas yang sebelumnya terasa ringan kini membuat tubuh cepat kehilangan tenaga. Meski istirahat sudah dilakukan, rasa segar tidak sepenuhnya kembali. Kondisi ini menunjukkan bahwa tubuh membutuhkan pemulihan yang lebih berkualitas, bukan sekadar tidur singkat.
Sinyal berikutnya adalah gangguan pada kualitas tidur. Banyak Pahing merasa tidur cukup lama, tetapi bangun dengan tubuh tetap berat dan pikiran tidak benar-benar tenang. Ada pula yang sulit terlelap atau terbangun di waktu-waktu tertentu tanpa sebab jelas. Dalam pandangan Primbon Jawa, tidur yang tidak nyenyak sering berkaitan dengan pikiran yang memikul beban berlebih. Selain itu, ketidaknyamanan pada pencernaan juga perlu diperhatikan. Menjelang Lebaran, pola makan berubah, jam makan tidak teratur, dan jenis makanan menjadi lebih beragam. Pada Pahing, kondisi ini sering memicu rasa begah, perut tidak nyaman, atau nafsu makan yang menurun. Ini bukan semata soal makanan, tetapi tanda bahwa tubuh sedang kesulitan menyesuaikan diri. Sinyal lain yang sering muncul adalah kepala terasa berat, tegang, atau mudah pusing, terutama saat pagi atau sore hari. Banyak yang mengaitkannya dengan kelelahan biasa, padahal ini dapat menjadi tanda bahwa tubuh dan pikiran sedang berada dalam kondisi tidak seimbang. Ketika dibiarkan, keluhan ini dapat mempengaruhi konsentrasi dan kestabilan emosi. Secara emosional, Pahing juga cenderung menjadi lebih sensitif dan mudah tersinggung pada fase ini. Hal-hal kecil terasa lebih menguras energi dan kesabaran terasa menipis. Kondisi ini bukan tanda lemahnya mental, melainkan indikasi bahwa tubuh sudah terlalu lama menahan tekanan tanpa jeda yang cukup. Primbon Jawa mengajarkan bahwa tubuh selalu berusaha berkomunikasi sebelum benar-benar jatuh sakit. Sinyal-sinyal ini adalah bentuk komunikasi tersebut. Mengabaikannya bukanlah tanda ketangguhan, tetapi justru dapat memperpanjang masa pemulihan. Oleh karena itu, menjelang Lebaran 2026, penting bagi Pahing untuk lebih peka terhadap bahasa tubuh sendiri. Mengenali sinyal sejak awal, memberi kesempatan untuk memperbaiki pola istirahat, menata kembali ritme aktivitas, dan menjaga keseimbangan sebelum kelelahan berkembang menjadi masalah yang lebih berat. Bagi pemilik weton Pahing, kesalahan terbesar terkait kesehatan bukanlah kurangnya pengetahuan, melainkan kebiasaan menunda perhatian terhadap tubuh sendiri. Kesalahan ini sering terjadi secara perlahan, nyaris tidak disadari, dan baru terasa dampaknya ketika kondisi sudah cukup berat. Kesalahan pertama adalah memaksakan diri karena merasa bertanggung jawab. Di masa Lebaran, Pahing sering menempatkan kebutuhan keluarga, pekerjaan, dan lingkungan di atas kondisi fisiknya. Ada dorongan batin untuk tetap hadir, membantu, dan terlihat kuat meskipun tubuh sudah memberi tanda kelelahan. Dalam jangka pendek, hal ini mungkin terlihat sebagai pengorbanan. Namun dalam jangka panjang, tubuh menyimpan beban tersebut sebagai tekanan yang terus menumpuk. Kesalahan kedua adalah menganggap remeh gejala ringan. Pusing sesaat, tubuh terasa berat, gangguan tidur atau perut tidak nyaman sering dianggap hal biasa. Banyak Pahing meyakini bahwa semua itu akan hilang dengan sendirinya. Padahal, dalam pandangan Primbon Jawa, gejala ringan yang berulang adalah bentuk peringatan awal. Ketika peringatan ini terus diabaikan, tubuh akan menaikkan volume sinyalnya dengan cara yang lebih keras. Kesalahan ketiga adalah mengorbankan pola istirahat demi rutinitas Lebaran. Jam tidur bergeser, waktu istirahat terpotong, dan tubuh jarang diberi jeda yang cukup. Bagi Pahing, kondisi ini sangat beresiko karena mereka memiliki kecenderungan menahan kelelahan lebih lama dari weton lain. Tubuh terlihat masih sanggup, tetapi di dalamnya terjadi penurunan daya tahan secara perlahan. Kesalahan berikutnya adalah tidak mengelola tekanan emosional. Lebaran sering membawa pertemuan, obrolan, dan ekspektasi yang beragam. Bagi Pahing yang terbiasa memendam perasaan, tekanan ini jarang dikeluarkan. Pikiran menumpuk, emosi ditekan, dan tubuh menjadi tempat pelarian terakhir. Akibatnya, keluhan fisik muncul tanpa sebab yang terlihat jelas.
Kesalahan terakhir yang paling sering terjadi adalah menunda pemulihan dengan alasan nanti saja. Banyak pahing berjanji pada diri sendiri untuk beristirahat setelah Lebaran usai. Sayangnya, ketika tubuh sudah melewati batas, pemulihan tidak lagi bisa dilakukan dengan cepat. Waktu yang seharusnya digunakan untuk menikmati kebersamaan justru berubah menjadi masa kelelahan berkepanjangan. Primbon Jawa mengajarkan bahwa menjaga tubuh adalah bagian dari menjaga rezeki dan umur panjang. Kesalahan-kesalahan kecil yang dibiarkan berulang akan membentuk satu pola besar yang merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, masa Lebaran seharusnya menjadi waktu untuk lebih peka, bukan semakin memaksa. Menyadari kesalahan bukan untuk menyalahkan diri, melainkan untuk memperbaiki arah. Ketika pahing mulai menghormati batas tubuhnya sendiri, keseimbangan perlahan akan kembali dan energi yang hilang dapat pulih dengan lebih alami. Dalam ajaran Jawa lama, kesehatan tidak pernah dipisahkan dari cara seseorang menjalani hidup. Leluhur memandang tubuh sebagai titipan yang harus dijaga keseimbangannya, bukan sekadar alat untuk bekerja dan memenuhi kewajiban. Pesan ini menjadi sangat relevan bagi pemilik weton pahing, terutama menjelang dan saat Lebaran 2026 ketika aktivitas meningkat dan tuntutan sosial semakin padat. Salah satu pesan leluhur yang sering disampaikan adalah pentingnya menjaga keselarasan antara raga, rasa, dan pikiran. Bagi pahing, ketiganya sering tidak berjalan seimbang. Raga dipaksa bergerak terus, pikiran menahan banyak pertimbangan, sementara rasa jarang diberi ruang untuk beristirahat. Ketika ketidakseimbangan ini dibiarkan, tubuh akan mencari caranya sendiri untuk menghentikan laju, biasanya melalui kelelahan atau keluhan fisik. Cara bijak pertama yang dianjurkan adalah mengenali batas diri. Leluhur mengajarkan bahwa mengetahui kapan harus berhenti adalah bagian dari kebijaksanaan. Pada masa Lebaran, pahing perlu berani memberi jeda pada diri sendiri. Tidak semua undangan harus dipenuhi, tidak semua aktivitas harus diikuti. Menjaga kesehatan bukan berarti mengurangi rasa hormat kepada orang lain, tetapi memastikan diri tetap mampu hadir dengan kondisi yang baik. Cara kedua adalah menata pola makan dengan kesadaran. Lebaran identik dengan hidangan berlimpah, namun leluhur mengingatkan pentingnya makan secukupnya. Bagi pahing, makan berlebihan justru memperberat tubuh dan pikiran. Mengatur porsi, memilih waktu makan yang teratur, dan tidak memaksakan diri mencoba semua hidangan adalah bentuk penghormatan terhadap tubuh sendiri. Cara ketiga adalah menjaga kualitas istirahat, bukan sekedar kuantitas. Tidur lebih awal, mengurangi aktivitas yang menguras pikiran di malam hari, dan memberi waktu hening sebelum tidur menjadi laku sederhana yang berdampak besar. Dalam pandangan Jawa, istirahat yang baik membantu menenangkan batin dan memulihkan tenaga secara menyeluruh. Selanjutnya, leluhur juga menekankan pentingnya mengelola emosi dengan jujur. Pahing sering menahan perasaan demi menjaga keharmonisan. Namun emosi yang dipendam terlalu lama akan mencari jalan keluar melalui tubuh. Meluangkan waktu untuk menenangkan diri, berbicara seperlunya, atau sekadar menikmati kesunyian adalah cara alami untuk melepaskan tekanan. Terakhir, cara bijak yang sering terlupakan adalah menjaga niat dan sikap. Leluhur percaya bahwa niat yang bersih akan memudahkan tubuh menerima energi baik. Menjalani Lebaran dengan niat silaturahmi yang tulus, tanpa paksaan dan tanpa pembuktian, membantu pahing menjaga keseimbangan batin. Pesan-pesan ini bukan untuk membatasi, melainkan untuk melindungi. Dengan menerapkannya, pahing tidak hanya menjaga kesehatan di Lebaran 2026, tetapi juga menyiapkan fondasi yang lebih kuat untuk hari-hari setelahnya. Setelah melewati masa Lebaran,
Pemilik weton pahing biasanya memasuki fase yang lebih ringan dibanding hari-hari sebelumnya. Jika selama Lebaran tubuh terasa berat dan energi menurun, maka setelahnya akan muncul tanda-tanda pemulihan yang berlangsung secara bertahap. Pemulihan ini tidak datang secara tiba-tiba, melainkan perlahan dan alami, seiring tubuh kembali menemukan ritmenya. Salah satu tanda awal yang sering dirasakan adalah tidur yang mulai lebih nyenyak. Waktu istirahat terasa lebih berkualitas, tubuh bangun dengan perasaan lebih segar, dan pikiran tidak lagi terasa terlalu penuh. Meski durasi tidur tidak jauh berbeda, kualitasnya meningkat, menandakan bahwa beban yang sebelumnya menumpuk mulai terlepas. Tanda berikutnya adalah kembalinya kejernihan berpikir. Pahing mulai lebih mudah berkonsentrasi, mengambil keputusan tanpa rasa ragu berlebihan, dan tidak lagi mudah terseret emosi. Hal-hal yang sebelumnya terasa rumit kini mulai terlihat lebih sederhana. Ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara pikiran dan batin mulai pulih. Secara fisik, tubuh juga mulai lebih responsif terhadap istirahat dan asupan yang baik. Rasa lelah tidak lagi menetap terlalu lama, keluhan ringan berangsur berkurang, dan stamina perlahan meningkat. Bagi Pahing, fase ini adalah hasil dari tubuh yang akhirnya diberi ruang untuk memperbaiki dirinya sendiri. Secara emosional, Pahing biasanya merasakan ketenangan yang lebih stabil. Tidak lagi mudah tersinggung, lebih sabar menghadapi situasi, dan lebih mampu menikmati hal-hal kecil. Perasaan ini menjadi tanda bahwa tekanan yang sebelumnya dipendam mulai dilepaskan dengan cara yang sehat. Dalam pandangan primbon Jawa, naiknya energi setelah masa berat adalah pertanda bahwa seseorang telah melewati ujian dengan sikap yang benar. Pahing yang mampu menjaga diri selama Lebaran akan menerima balasan berupa ketenangan dan kekuatan yang lebih matang. Energi yang naik ini tidak selalu terlihat sebagai perubahan besar, tetapi sebagai rasa cukup dan mantap dalam menjalani hari. Fase pemulihan ini juga sering disertai dengan munculnya peluang kecil yang terasa tepat waktu. Bukan sesuatu yang besar dan mencolok, tetapi cukup untuk menumbuhkan harapan dan semangat baru. Inilah tanda bahwa tubuh dan batin kembali selaras, sehingga jalan hidup terasa lebih ringan untuk dijalani. Bagi Pahing, memahami tanda-tanda ini penting agar tidak kembali mengulangi pola lama. Energi yang sudah naik perlu dijaga dengan kebiasaan yang lebih seimbang agar kesehatan dan ketenangan dapat bertahan dalam jangka panjang. Bagi Anda yang lahir dengan weton Pahing, perjalanan hidup seringkali mengajarkan satu hal penting. Kuat bukan berarti memaksa diri tanpa henti. Lebaran 2026 bukan sekadar momen berkumpul dan berbagi kebahagiaan, tetapi juga pengingat agar tubuh dan batin tidak diabaikan. Ketika Anda mulai lebih peka terhadap sinyal tubuh, sejatinya Anda sedang menjaga masa depan diri sendiri dan orang-orang yang Anda cintai. Ingatlah bahwa kesehatan bukanlah penghalang untuk berbuat baik, melainkan penopang agar kebaikan itu dapat terus dilakukan. Menjaga diri bukan bentuk egoisme, tetapi bentuk tanggung jawab. Ketika tubuh diberi perhatian, energi hidup akan kembali mengalir dengan lebih tenang dan stabil. Semoga setelah Lebaran ini, Anda melangkah dengan tubuh yang lebih ringan, pikiran yang lebih jernih, dan hati yang lebih damai. Apapun yang sedang Anda hadapi, percayalah bahwa setiap usaha menjaga diri akan berbuah kebaikan di waktu yang tepat. Jika Anda lahir dengan weton Pahing dan merasa pesan ini menyentuh, silakan tuliskan di kolom komentar. Pahing tetap sehat. Sebagai doa, pengingat, dan penguat energi positif bersama. Terima kasih telah menyimak.
Semoga kesehatan, ketenangan, dan keberkahan selalu menyertai Anda.